Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow. Dan kali ini kisahnya cukup menarik teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami mohon kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, lonceng notifikasinya dinyalakan. Dan tombol like-nya juga jangan lupa dinyalakan. Yuk, nggak pakai berbasa-basi lagi, nggak pakai berlama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri wanita bergaun pengantin. Kisah ini terjadi sekitaran tahun 1994 di sebuah daerah pinggiran kota Jakarta. Kejadian mencekam yang meneror warga setempat terjadi hingga 3 pekan lamanya. Hampir di setiap malamnya, penduduk setempat selalu merasakan hal yang mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri hebat serta ketakutan yang teramat sangat. Bayangkan saja, siapa yang tidak akan merasa ketakutan ketika mengalami hal yang demikian. Pintu rumah diketuk beberapa kali dan setelahnya terdengar suara rintih kesakitan dari seorang perempuan yang terus-menerus meminta tolong dan menangis dengan pilu. Selama 3 minggu, hal itu terjadi dan dimulai setiap sehabis selesai sholat maghrib. Sejak malam itu, keluarga Pak Tarman tidak pernah lagi merasa tenang. Suara ketukan dan permintaan tolong terus menghantui mereka setiap malam. Mereka tahu ada sesuatu yang mengerikan yang menghuni rumah kecil mereka, sesuatu yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kejadian pertama pada malam itu dialami oleh keluarga Pak Tarman. Kala itu, jam masih menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Pak Tarman yang hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya mendengar suara ketukan pintu dan suara meminta tolong yang terdengar sangat menyeramkan. Kala itu, Pak Tarman dan istrinya yang sedang menikmati makan malam tiba-tiba terdiam ketika mendengar suara ketukan pintu, dan yang membuat Pak Tarman jengkel adalah suara itu terdengar semakin keras, seolah-olah ada orang yang ingin memaksa masuk ke dalam rumah mereka. Pak Tarman dan istrinya saling berpandangan, mencoba menerka siapakah orang yang melakukan hal itu. Di saat kesabaran Pak Tarman pudar, dia pun berdiri dan dengan penuh rasa emosi, ia langsung bergegas menghampiri pintu rumahnya yang sedari tadi diketuk dengan suara yang terdengar sangat kencang. Akan tetapi, emosi Pak Tarman pun langsung menghilang sesaat sebelum ia membuka gagang pintu di rumahnya. Bulu kuduknya pun tiba-tiba meremang ketika Pak Tarman mendengar suara meminta tolong yang terdengar serak dan penuh dengan kesedihan. "Siapa?" tanya Pak Tarman yang masih berdiri di belakang pintu rumahnya. "Tolong saya, Pak. Tolong," balas seseorang yang suaranya terdengar parau. "Kamu siapa? Dan mau apa? Minta tolong apa?" tanya Pak Tarman dengan tenang. "Tolong pindahkan jasad saya dan kuburkan saya secara layak," balas suara yang terdengar sangat memilukan itu. Karena merasa penasaran, Pak Tarman pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang sedari tadi mengetuk pintu rumahnya dan terus saja meminta tolong padanya.
Dengan tangan gemetar, Pak Tarman menekan gagang pintu rumahnya dan perlahan membuka pintu sedikit demi sedikit untuk memastikan siapakah yang ada di luar rumahnya. Namun, yang dilihat Pak Tarman hanyalah kegelapan malam. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang berada di luar rumahnya. "Siapa, Pak?" tanya istri Pak Tarman yang merasa takut berada di ruang keluarga sendirian, lalu menyusul Pak Tarman ke ruang tamu rumahnya. "Gak ada siapa-siapa, Bu. Kayaknya ada orang yang iseng yang sengaja mencoba menakut-nakuti kita," balas Pak Tarman yang langsung menutup pintu rumahnya dan mengunci dengan rapat. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar kembali suara meminta tolong seorang perempuan yang terus merintih dan meminta tolong kepada Pak Tarman dan juga istrinya. Berbeda dari sebelumnya, suara rintih kesakitan itu kali ini terdengar lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah mereka sendiri. "Sepertinya suaranya berasal dari belakang rumah kita ya," ujar Bu Tarman dengan suara gemetar ketakutan. Pak Tarman pun langsung menuntun istrinya dan berjalan perlahan menuju ke kamar tidur mereka. Seumur hidup, Pak Tarman baru merasakan kejadian mencekam malam itu. Langkah kakinya terasa berat dan penuh dengan ketegangan, hingga untuk berjalan menuju ke kamarnya saja terasa sangat sulit untuk dilakukan. Sesampainya Pak Tarman serta istrinya di dalam kamar mereka, keduanya kembali mendengar suara tangis pilu dari seorang perempuan, dan suara itu kini berasal tepat dari balik pintu kamarnya, yang berarti sosok perempuan itu kini berada di dalam rumahnya. Pak Tarman dan istrinya pun hanya bisa terdiam. Mereka terlalu takut untuk bergerak atau bahkan untuk sekedar berbicara. "Tolong saya. Tolong carikan jasad saya dan kuburkan dengan layak," ujar sosok suara perempuan itu dari balik pintu kamar Pak Tarman. Mendengar suara yang sangat menakutkan itu, istri Pak Tarman pun langsung lemas dan jatuh tak sadarkan diri. Pak Tarman yang dibuat semakin bingung pun mulai membacakan surat-surat pendek yang dihafalnya. Beruntungnya kejadian mencekam itu tidaklah terjadi terlalu lama, dan beberapa saat kemudian suara itu menghilang dan menyisakan bau busuk yang sangat menyengat, hingga membuat Pak Tarman mual dan hampir saja memuntahkan isi perutnya. Kejadian tak kalah mengerikan pun menimpa Mas Toyo yang mengontrak rumah petakan dengan dinding yang masih terbuat dari bilik bambu. Malam itu, Mas Toyo yang sedang duduk sambil menghitung uang hasil pendapatannya hari itu mulai merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan tempatnya berada. Dia merasa seperti ada yang terus memperhatikannya, dan bulu kuduknya pun mulai merebak. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan yang meminta tolong kepadanya dari arah dapur rumahnya. Mas Toyo pun terdiam. Telinganya mencoba menangkap setiap bunyi dengan waspada. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mengitari rumahnya dengan langkah yang berat. Dengan keberaniannya, Mas Toyo lalu berdiri dan berjalan menuju dapur, dan ketika dia sampai di bagian belakang rumahnya, Mas Toyo pun dibuat terkejut ketika melihat pintu dapurnya dalam keadaan terbuka. Padahal dia sangat yakin sekali jika dia sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Dan ketika Mas Toyo hendak menutup pintu belakang rumahnya, tiba-tiba saja sebuah tangan putih pucat menyelinap dari celah pintu dan mencengkram erat pergelangan tangan Mas Toyo dengan sangat kuat. Mas Toyo terkejut. Ia mencoba menarik tangannya, namun cengkraman itu begitu kuat seolah-olah tangan itu enggan untuk melepaskan pegangannya. Karena merasa ketakutan yang sangat hebat, tubuh Mas Toyo pun gemetar. Seluruh tulangnya serasa menjadi lunak dan tak mampu menopang tubuhnya, hingga akhirnya dia terjatuh dan tak sadarkan diri malam itu. Sejak kejadian yang dialami oleh Pak Tarman dan Mas Toyo, kabar tentang teror arwah penasaran pun mulai menyebar di seluruh daerah. Cerita-cerita menakutkan itu menjadi bahan perbincangan hangat di warung kopi, pasar, dan setiap sudut daerah. Rasa takut dan cemas menyelimuti warga, membuat mereka semakin waspada dan lebih memilih untuk tidak keluar rumah saat malam tiba.
Suatu malam, Pak Ridwan yang merupakan ketua RT setempat mengumpulkan para warga di lingkungannya. Dia merasa perlu membahas kejadian-kejadian aneh yang telah membuat ketakutan melanda kampung mereka. Di antara para warga yang datang malam itu, hadir pula Pak Surip, seseorang yang diketahui memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan makhluk astral. Warga pun sangat berharap Mbak Surip bisa memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Pak Tarman, Mas Toyo, dan beberapa orang yang mengalami kejadian mengerikan, Pak Ridwan dan Basuri pun mengambil kesimpulan bahwasanya telah terjadi kejadian tindak kriminal di daerah tempat tinggal mereka. Pak Ridwan dan warga kampung sekitar pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan demi mencari sesuatu yang dimaksud oleh sosok arwah penasaran itu. Mereka memulainya dengan mengunjungi tempat-tempat di daerah mereka yang dianggap angker, serta memberitahu kepada warga RT lingkungan lainnya yang mungkin juga mengetahui cerita ataupun kejadian misterius di masa lalu. Kejadian-kejadian menyeramkan pun terus mendatangi warga di lingkungan Pak Ridwan dan juga sudah mulai menjalar ke lingkungan lain di sekitarannya. Sosok arwah perempuan yang meminta warga untuk mencarikan jasadnya dan menguburkannya dengan layak itu terus melakukan teror yang lebih mencekam. Malam itu, di rumah Bu Mirna yang merupakan seorang ibu muda yang hanya tinggal bersama kedua anaknya, mendapatkan teror dari arwah penasaran yang membuat mereka sangat ketakutan. Berawal dari ketukan pintu keras yang terdengar sekitar pukul 11 malam. Awalnya Bu Mirna mengira jika suara ketukan pintu itu berasal dari suaminya yang baru pulang kerja. Akan tetapi, saat Bu Mirna membuka pintu, tidak didapati siapapun di sana, hanya suara angin yang bertiup kencang dan bisikan halus yang terdengar sambil merintih. Tolong saya, carikan jasad saya, kuburkan dengan layak, ujar suara tanpa wujud yang membuat Bu Mirna gemetar ketakutan. Ketakutan yang sangat luar biasa pun mulai dirasakan oleh Bu Mirna. Dia pun lalu menutup pintu rumahnya dengan cepat dan menguncinya rapat-rapat. Namun suara bisikan itu tidak hilang begitu saja. Bisikan itu terus terdengar sepanjang malam hingga membuat Bu Mirna tak bisa tertidur sepanjang malam itu. Kejadian serupa juga dialami oleh Pak Darto, seorang lelaki tua yang tinggal tak jauh dari kediaman Pak Ridwan. Pada malam itu, sekitar pukul 6:30 malam, ketika Pak Darto sedang berjalan pulang dari kebun miliknya yang ditanami singkong dan juga banyak pohon pisang, Pak Darto merasa ada yang mengikutinya dari arah belakang. Akan tetapi setiap kali ia berhenti dan menoleh ke arah belakangnya, dia tidak mendapati siapapun di sana. Dan begitu ia kembali berjalan lagi, kembali terdengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Pak Darto pun mempercepat langkah. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Ditambah lagi jalan yang dilaluinya terlihat sangat sepi dan tidak ada pedagang keliling yang biasanya berlalu lalang di sekitaran jalan tersebut. Sesampainya Pak Darto di depan sebuah rumah kosong yang terbengkalai di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, bulu kuduk Pak Darto mulai meremang. Dari arah rumah yang terlihat tampak suram dengan dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah serta pohon-pohon tua dan semak belukar mengelilingi rumah tersebut, Pak Darto mulai mendengar suara tangis dari seorang perempuan yang menambah kesan angker dari rumah terbengkalai itu. Pak Darto menghentikan langkahnya ketika mendengar suara tangisan dari seorang perempuan yang terdengar sangat menyedihkan. Kedua mata Pak Darto membulat, nafasnya tertahan sambil memperhatikan keadaan sekitar dan mencoba mencari dari mana sumber suara itu berasal. Perasaan aneh dan seram semakin kuat ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat dari arah belakangnya. Pak Darto pun berbalik dengan cepat, namun lagi-lagi dia tidak melihat siapapun di sana. Merasa jika dirinya sedang mengalami teror, Pak Darto pun berniat untuk melanjutkan langkahnya dan menghiraukan suara-suara yang terdengar menakutkan itu.
Tetapi baru saja ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba muncul sosok perempuan dengan pakaian pengantin adat daerah. Sosok perempuan itu terlihat sangat menyeramkan dengan wajah pucat serta kedua bola matanya yang terlihat hitam. Selain melihat penampakan dari sosok yang terlihat sangat menyeramkan itu, Padarto pun juga mencium bau anyir darah yang sangat menyengat hingga membuatnya merasa sangat mual kala itu. Bau itu semakin kuat ketika sosok arwah dari seorang perempuan muda itu mendekatinya. Padarto menutup hidung dengan kedua tangan, namun bau itu tetap menusuk dan membuat perutnya terasa semakin mual. Tolong saya, Pak. Tolong temukan jasad saya dan kuburkan dengan layak. Suara sosok arwah perempuan itu dengan suara serak dan pelan. Mendengar sosok arwah perempuan itu berkata seperti itu dengan suara serak dan penuh penderitaan, Padarto merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia sangat ketakutan. Bau anyir darah yang menyengat dan suasana mencekam di depan rumah terbengkalai itu semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Tanpa berpikir panjang, Padarto pun langsung berbalik arah dan berlari sekuat tenaga menuju kampung sebelah. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya terengah-engah, tetapi ia tidak berani berhenti atau sekedar menoleh ke arah belakang. Langkah kakinya terdengar menggema di jalan yang sepi dan gelap itu. Di tengah malam yang dingin, bayangan pepohonan di sekitaran tampak seperti sosok-sosok makhluk yang sangat menakutkan, seolah sedang mengintainya. Sesampainya di kampung sebelah, Padarto berlari menuju ke rumah Pak Kamto yang merupakan adik sepupunya. Ia pun mengetuk pintu rumah Pak Kamto dengan keras, berharap saudaranya itu segera membukakan pintu untuknya. Pak Kamto yang mendengar suara ketukan panik di malam itu pun segera membuka pintu dan dibuat sangat terkejut ketika ia melihat keadaan Padarto. Padarto yang masih terengah pun lalu menceritakan apa yang baru saja dialaminya di depan rumah terbengkalai itu. Wajah Pak Kamto pun terlihat semakin serius mendengarkan cerita tersebut. Dia tahu bahwa mereka harus bertindak cepat demi bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan dipimpin oleh Mbah Surip, mereka pun kembali ke rumah terbengkalai itu. Padarto meskipun masih merasa takut tetap ikut serta untuk menunjukkan lokasi yang ia temukan sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka merasakan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Pak Kamto pun lalu mengajak adiknya yang bernama Pak Nasrul serta dua tetangganya yang bernama Pak Ramli dan Pak Husen untuk mengantarkan Padarto pulang. Selain itu, mereka juga berencana untuk menemui Pak Ridwan dan Pak Surip guna membahas permasalahan serius itu bersama-sama. Karena jika sebelumnya teror dari arwah penasaran itu hanya terjadi di lingkungan RT tempat Pak Ridwan tinggal, kini teror itu sudah sampai di lingkungan RT tempat Pak Kamto dan Pak Nasrul tinggal. Setelah bertemu dengan Pak Ridwan dan juga Pak Surip, lalu menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Padarto, mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah terbengkalai yang ada di pinggir jalan utama tempat mereka tinggal. Pak Surip pun memimpin orang-orang untuk segera melakukan ritual di rumah terbengkalai itu untuk dapat berkomunikasi dengan arwah penasaran yang terus mengganggu warga daerah setempat dan bisa menemukan jasadnya lalu memberikannya pemakaman yang layak. Akan tetapi ritual yang dilakukan oleh Mbah Surip dan warga daerah sekitar tidak membuahkan hasil apapun. Malam itu Padarto yang ikut serta dalam ritual tersebut merasa kecewa dan cemas. Ia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya di rumah terbengkalai. Dan kini rasanya mereka belum menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Padarto pun merasa bertanggung jawab untuk membantu mengakhiri teror ini. Tetapi sekarang ia merasa kebingungan dengan ketidakmunculan sosok arwah yang meminta tolong untuk dicarikan jasadnya itu dan meminta untuk dikuburkan dengan layak. Mbah Surip yang juga merasakan kegagalan dalam ritual malam itu memutuskan untuk mengumpulkan kembali warga pada keesokan harinya. Mereka perlu mencari solusi baru demi menenangkan arwah wanita yang belum bisa beristirahat dengan tenang itu. Keesokan paginya,
Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka berkumpul lagi di rumah Pak Ridwan. Diskusi pun dimulai dan ide-ide baru mulai dibicarakan saat itu. Beberapa warga menyarankan untuk mencari dukun atau paranormal yang lebih ahli dalam urusan arwah. Ada yang mengusulkan untuk melakukan pencarian ulang di tempat lain yang mungkin terkait dengan kehidupan wanita itu. Dalam suasana yang tegang dan penuh pertimbangan, mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk mencari bantuan dan mereka akan menghubungi orang-orang yang lebih ahli dalam dunia gaib dan meminta bantuan untuk menemukan solusi yang tepat. Akan tetapi, kejadian yang mengakhiri permasalahan pun terjadi kepada seorang pemuda yang bernama Adam. Adam adalah putra sematawayang dari pasangan Haji Abdullah dan Hajah Zakia. Haji Abdullah adalah sosok yang sangat disegani oleh warga setempat sebab beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang dikenal mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama. Pada suatu malam, Adam yang baru saja pulang dari mengaji di kampung sebelah mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Adam pun berjalan sendirian dari rumah guru mengajinya untuk kembali pulang ke rumah. Suasana yang sebelumnya terasa aman dan tentram dalam perjalanannya itu tiba-tiba saja berubah menjadi mencekam dan terasa sangat menakutkan. Adam yang berjalan pelan sambil terus bersolawat dalam hati tanpa sengaja melihat sosok wanita yang berdiri dengan wajah menunduk ke arah bawah. Sosok perempuan yang masih mengenakan gaun pengantin khas adat Sumatera itu terlihat berdiri di depan pintu rumah salah satu warga yang bernama Pak Sanggi. Pak Sanggi adalah seorang tukang sayur keliling di dekat tempat tinggal Adam. Dengan rasa yang tidak biasanya, Adam mulai merasa jantungnya berdebar dengan sangat cepat. Bulu kuduknya pun langsung berdiri hebat ketika sosok perempuan yang tadinya menunduk itu mulai mengangkat kepalanya seraya menunjukkan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Mata dari sosok perempuan itu terlihat berwarna hitam yang membuat sosok itu terlihat sangat menyeramkan. Adam berusaha tenang sambil terus membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Walau sosok itu terlihat terus menyeringai ke arahnya, namun akhirnya Adam pun berhasil melewati sosok tersebut tanpa rasa takut yang berlebihan. Sesampainya Adam di persimpangan jalan yang berada tidak jauh dari kemunculan sosok wanita tersebut, Adam terpleset hingga membuatnya jatuh tersungkur. Adam yang merasa salah satu kakinya seolah seperti tersangkut sebuah benda pun langsung bangkit dan berdiri dengan perlahan. Tapi betapa terkejutnya Adam ketika tiba-tiba saja wajah pucat pasi dengan kedua bola mata yang terlihat hitam pekat itu sudah berdiri di hadapannya dengan jarak hanya sekitar 1 meter dari tempat Adam berdiri. Astagfirullahaladzim, sakit amat pinggang gua, pakai kepleset segala lagi dah, ujar Adam yang berpura-pura tidak melihat sosok yang berdiri menyeringai tepat di hadapannya itu. Tolong saya, tolong carikan jasad saya, kuburkan dengan layak, ujar sosok perempuan menyeramkan itu dengan tatapan tajam ke arah Adam. Adam pun kaget sekaget-kagetnya kalau mendengar apa yang diucapkan oleh sosok perempuan tersebut. Sambil menahan rasa sakitnya sehabis jatuh, Adam menatap tajam sosok perempuan yang wajahnya terlihat sangat pucat dan masih memakai pakaian pengantin khas adat Sumatera itu. Sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, keberanian Adam pun kembali tumbuh dan rasa takut yang sempat menyelimutinya itu perlahan menghilang. Nah, manain tuh perempuan tadi ya? Perasaan gue lihat dia pas banget sih itu tadi, gumam Adam dalam hatinya sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Apa itu kali ya yang pada diceritain orang-orang yang katanya ngetok-ngetok rumah warga terus minta tolong? Imbu Adam dalam hatinya. Bodo amat, gue mau pulang, mana sakit banget lagi tangan gue. Ampun, gumam Adam yang masih menahan rasa sakitnya tanpa memperdulikan lagi sosok arwah perempuan yang menampakkan diri di hadapannya itu. Adam melanjutkan langkah untuk kembali pulang. Dan baru saja beberapa langkah Adam berjalan, dia kembali dikagetkan oleh seorang temannya yang sedang berusaha menakut-nakutinya.
ucap Samsuri yang merupakan teman bermain Adam sambil menepuk pundaknya dengan keras dan berdiri di sampingnya. Astagfirullahalazim, si monyong bikin gue jantungan baik, seru Adam yang sangat terkejut sambil melompat. Monyong, bisa kagak sih lu? Hah? Kagak ngaget-ngagetin gue mulu. Gue lagi sakit sampai jadi baik begini gegara lu kagetin. Hah? Ujar Adam sambil melepaskan kopiahnya dan memukul lengan Samsuri. Atuh maaf Adam ganteng, gitu aja mah marah kamu Dam. Heran saya sama kamu mah, balas Samsuri sambil tertawa lepas. Memangnya teh kamu habis dari mana? Baju kamu kotor banget Dam, muka kamu juga pucat begitu. Oh, apa jangan-jangan kamu teh habis ketemu sama kuntilanak ya? Tanya Samsuri sambil menggoda Adam. Jangan-jangan apaan? Gua habis manjat pohon beringin. Nanya lagi lu gue dari mana? Ya dari pulang haji lah, jawab Adam yang terlihat kesal. Duh, kamu memangnya nggak takut pulang jam segini? Kan lagi musim teror atuh Dam. Lagian ada arwah penasaran yang minta tolong buat dicarikan jasadnya, ujar Samhuri dengan wajah tegang. Iya, gue udah tahu. Nah ini gue habis jatuh gara-gara di sliding tuh sama arwah penasaran itu Sam, balas Adam yang membuat Samhuri terkejut mendengarnya. Ya ampun Dam, maaf ya, saya nggak tahu kalau kamu habis ketemu jurik. Ya udah, ayo bareng aja tuh. Saya juga mau ke rumah Wadalhar. Sini saya bantuin kamu jalan Dam, ujar Samhuri yang merasa sangat bersalah kepada Adam. Mereka pun pada akhirnya jalan bersama hingga keduanya sampai di rumah Adam. Assalamualaikum, Nyai. Nyai, ini Adam habis jatuh nih Nyai, seru Samhuri sambil berteriak lantang di depan rumah Adam. Uri Dablek, pelan-pelan, ini udah malam, tegur Adam sambil melayangkan kopiahnya ke arah tubuh Samhuri. Iya Dam, saya lupa, terlalu bersemangat. Udah, kamu duduk dulu sini Adam, sambil kita tunggu si Abah sama Nyai keluar. Biar saya ngetuk pintu rumah kamu, jawab Samhuri sambil tertawa kecil. Di saat itu, Bu Haji memang sedang menunggu kepulangan Adam sambil menyantap makanannya. Sedangkan Pak Haji Abdullah sedang tidak berada di rumah karena menjenguk sekaligus menemani saudaranya yang sedang berada di rumah sakit. Mendengar suara salam dan teriakan dari luar rumahnya, Bu Haji pun menyudahi makannya lalu bergegas untuk keluar rumah dan tidak menyadari jika Adam sudah duduk di teras depan rumahnya. Waalaikumsalam. Bocah Dablek, lu kagak tahu apa nih udah malam? Pakai teriak-teriak segala lagi. Ada apa sih emangnya? Lu kemari malam-malam ujar Bu Jakia dengan wajah yang terlihat marah. Waktunya Nyai mah jangan marah-marah, pantesan udah tua, jawab Samhuri sambil tertawa. Sembarangan lu ya punya mulut. Buruan, ada urusan apa lo kemari malam-malam begini? Kalau kagak ada urusan apa-apa, sono pergi lagi, jangan berisik di sini, bikin nambah puyeng pikiran gua aja lu, sahut Bu Haji Zakia. Maaf tuh Nyai, saya mah kemari teh nganterin si Adam tuh, dia mah habis jatuh katanya, balas Samhuri yang merasa kesal karena dimarahi oleh Bu Haji Zakia. Dam, kamu teh bukannya nyaut dari situ malah diam aja kamu Dam. Jadinya kan saya kena semprot sama Nyai Haji nih, ujar Samhuri dengan wajah kesalnya. Ya Allah Tong, maafin Nyai ya, Nyai kagak tahu kalau lu udah duduk di mari. Lu kagak ngapa-ngapakan Tong? Anak cakep anak Nyai, seru Bu Haji Zakia sambil memeriksa keadaan Adam. Gak apa-apa Nyok, Adam kagak apa-apa, cuma pleset doang tadi di jalan, balas Adam ke ibunya. Ngomong-ngomong, Abah Haji kemana Nyai? Biasanya duduk-duduk di depan sini nungguin Adam pulang, tanya Samhuri sambil menengok ke dalam rumah. Kagak ada, Abah Haji lagi nemenin saudaranya yang sakit di rumah sakit, jawab Bu Haji kepada Samhuri. Pantesan teh gak ada Abah, saut Samhuri membalas ucapan ibunya Adam. Shh, diem, gue mau nanya anak gue dulu. Ngomong aja lu celetuk Nyai Haji kepada Samhuri. Iya Nyai, iya, jawab Samhuri mengecilkan suaranya. Jujur sama Nyai, pasti ada sesuatu nih, ampe lu jalan bisa jatuh kepleset. Emang apa yang lu lihat Tong, ampe lu bisa kepleset begitu? Tanya Bu Haji Zakia kepada Adam. Adam pun lalu menceritakan tentang apa yang dilihatnya di depan rumah Pak Singgi tadi. Ia juga mengatakan jika kakinya seperti tersangkut sesuatu hingga membuatnya terjatuh, dan setelah itu dia melihat sosok perempuan menyeramkan yang berdiri tepat di depannya dengan jarak sekitar 1 meter dari arahnya. Yang benar kamu Dam, kamu tidak takut apa Dam? Aduh, kalau saya mah sudah
Kecepirit ditelan Adam kalau ketemu sama yang begituan, seru Samuri yang merasa sangat terkejut kala mendengar pengakuan Adam tersebut. Lah, anakku memangnya kuat. Emang lu, balas Bu Haji Zakia yang membuat Samuri tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Pantesan dari tadi pikiran Nyai kepikiran lu terus Dam, ucap Nyai kepada Adam. Apa jangan-jangan yang dilihat Adam teh sosok yang sering meneror warga sekitaran sini ya Nyai? Tanya Samuri sambil memainkan topinya. Lah mana gua tahu, nyamber aja lu ah, sahut Nyai kepada Samuri. Udah gitu ah, sono ganti baju dulu. Habis itu makan ya, bajunya udah Nyai siapin di kasur itu, ucap Bu Haji Zakia kepada Adam. Iya Bumi. Adam pun lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Saya nggak ditawarin makan juga Nyai, sahut Samsuri kepada ibunda Adam. Pikiran lu cuma makanan aja. Udah sana lu keliling lagi, jagain kampung biar aman. Gue mau masuk ke dalam. Jangan lupa pagar lu tutup, ujar Bu Haji Zakia yang langsung berlalu dari hadapan Samuri. Nasib, malah dikira hangsip, suruh keliling jaga kampung. Mana perut lapar, gumam Samuri yang langsung bergegas pergi dari rumah Adam. Keesokan harinya, Adam pun hanya bisa terduduk di bangku teras rumahnya sambil melihat kaki dan tangannya yang membengkak. Adam pun tidak pergi mengaji dikarenakan ia masih sulit untuk berjalan akibat terjatuh semalam. Assalamualaikum, ucap Abah Haji yang hendak masuk ke dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Abah baru pulang ya, Bah? Tanya Adam sambil mencium tangan Pak Haji Abdullah. Tadi sebelum sholat zuhur, Abah udah di rumah. Sempet ngeliat lu di kamar sebelum ke masjid. Lu lagi tidur, Dam. Ya udah, Abah suruh aja Umi lu bakal ngebangunin lu. Terus Abah langsung jalan lagi dah, jawab Pak Haji Abdullah menjelaskan. Iya, belakangan ini Dam, banyak warga sini yang adu ke Abah perkara pintu pada digetokin sama suara perempuan yang minta tolong. Waktunya pas bener habis maghrib sampai malam katanya. Apa itu sosok yang nemuin lu ya yang ngelakuinnya, Dam? Tanya Pak Haji Abdullah kepada Adam. Ya Adam kurang tahu juga deh, Bah ya. Adam juga heran pas Adam jatuh sampai jungkir balik semalam. Adam tuh ngerasa kalau kaki Adam kayak ada yang narik, Bah. Nah, pas banget kepala Adam bangun, malah ada perempuan yang pakai baju pengantin. Mana Adam denger juga tuh suara perempuan ketawa pas lagi Adam jatuh, Bah. Ujar Adam menjelaskan. Wah bener Dam, piling Abah, perempuan yang lu lihat itu pelakunya, Dam. Dah, Abang mau masuk ke dalam dulu, Dam. Mau makan habis itu istirahat. Mending masuk ya, duduk di dalam rumah aja. Ntar datengin lagi lo sama tuh perempuan kalau duduk situ sendirian, ujar Pak Haji sambil tertawa lalu masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit Pak Haji Abdullah meninggalkan Adam seorang diri di teras rumahnya, Adam pun kembali melihat sosok arwah penasaran yang kembali menyeringai tepat di depan pagar rumahnya. Bulu kuduk Adam pun berdiri kembali serta detak jantungnya berdebar dengan cepat ketika ia melihat sosok yang sangat mengerikan itu. Setelah beberapa saat beradu pandang dengan arwah perempuan yang mati penasaran itu, akhirnya Adam pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut. Sebenarnya lu siapa sih? Lu kan ya yang semalam gue lihat di depan rumah Pak Singgi. Terus lu juga kan yang bikin gue jatuh. Terus lu mau ngapain kesini? Tanya Adam dengan tegas dan sedikit kesal. Tolong saya. Balas sosok perempuan menyeramkan yang dilihat Adam itu. Ya tolong apaan? Ngomong yang jelas, balas Adam dengan tegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok tersebut terlihat berjalan mengambang dan menghampiri Adam. Setelah berdiri tepat di hadapannya, sosok arwah perempuan itu lalu menempelkan jarinya ke dahi Adam. Makhluk itu seakan ingin mengajak Adam untuk melihat apa yang tidak diketahui Adam saat itu. Beberapa detik kemudian, Adam pun dibuat terkejut karena sosok perempuan itu kini berada tepat di sampingnya dalam wujud normal selayaknya manusia biasa yang mengenakan pakaian pengantinnya. Adam yang belum tahu jika kini ia sedang berada di alam lain pun mencoba menjauh dan langsung berdiri lalu bertanya kepada sosok perempuan yang kala itu terlihat sangat cantik. Nah, lu ngapain di sini? Terus gue ngapa ada di sini juga? Tanya Adam kepada sosok wanita itu. Aku mengajakmu ke sini untuk meminta bantuanmu, Adam. Balas sosok wanita cantik dengan gaun pengantin itu.
Bantuin soal apaan? Tanya Adam dengan wajah yang dipenuhi keheranan karena baru saat itu dia mengalami hal yang sangat janggal. Kamu tidak perlu takut kepadaku, Dam. Kita hanya sedang berada di alam bawah sadarmu. Tubuhmu masih berada di depan rumahmu dengan aman. Kamu hanya sedang mengalami tidur sesaat saja. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ujar sosok perempuan itu menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Adam. Lah terus nanti gue pulangnya bagaimana ini? Ada-ada aja dah. Balas Adam sambil menepuk keningnya. Aku akan mengantarkanmu kembali setelah aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku, dan aku minta kau membantuku setelah kau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan setelah itu aku akan mengantarkanmu kembali. Jawab sosok wanita itu menjelaskan kepada Adam. Aduh, yaudah, buruan ceritanya. Gue juga penasaran nih kenapa lu bisa begini. Saut Adam kepada sosok wanita itu. Namaku Sinta. Aku adalah anak orang paling kaya di desaku, serta rumahku jauh sekali dari tempat ini. Aku adalah korban penculikan, Dam. Selain itu, aku juga korban penyiksaan dari orang jahat yang aku pun sangat tidak menyangkanya. Ujar sosok Sinta kepada Adam. Terus bagaimana kejadiannya? Tanya Adam yang penasaran. Aku diculik, disiksa lalu dibunuh oleh mantan kekasihku sendiri yang bernama Rian, sedangkan tubuhku dikubur tidak jauh dari daerah tempat tinggalmu. Ujar sosok Sinta lagi menceritakan. Hari itu adalah hari di mana aku merasakan kebahagiaan seumur hidupku. Akan tetapi di hari itu juga aku mengalami duka yang mendalam. Begitu juga dengan suamiku. Dia sangat merasakan kesedihan yang sangat menyayat hati di hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Ujar Sinta lagi. Malam itu tepat pukul 11 malam. Setelah acara pesta pernikahanku, aku dan suamiku sudah berada di dalam kamar untuk berganti pakaian lalu beristirahat. Tapi sebelum itu, aku ingin membersihkan tubuhku terlebih dahulu sebelum tidur. Aku meminta izin kepada suamiku untuk pergi ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Suamiku pun mengizinkan aku malam itu. Karena rasa lelah dan kantuknya, suamiku langsung mengganti pakaiannya dan langsung tertidur. Dan saat itu, entah mengapa, semua orang yang ada di rumahku tertidur lelap sangat cepat. Entah apa karena mereka semua kelelahan seusai acara tersebut atau ada sesuatu yang lain. Dan di saat aku baru masuk kamar mandi yang berada di belakang rumah, aku mendengar langkah kaki dari beberapa orang. Entah siapa orang-orang itu. Karena penasaran, aku memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar mandi untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba saja mulutku dibekap oleh kain hingga nafasku terasa sesak. Dan setelah itu aku sudah tidak sadarkan diri lagi. Setelah aku tersadar, aku sudah berada di lokasi lain yang entah di mana itu. Tanganku terikat dengan sangat kuat, kedua mataku tertutup kain hitam, dan mulutku disumbat oleh kain supaya aku tidak dapat berteriak. Aku hanya bisa mendengar suara dari beberapa orang yang ada di sekitaranku, dan perlahan aku mendengar suara langkah sepatu menghampiri. Lalu orang itu bertepuk tangan sambil berkata kepadaku, Sinta, Sinta. Bagaimana kabarmu, Sinta? Apakah engkau suka seperti ini? Apakah kau tahu rasa sakit yang aku alami, Sinta? Maka hari ini adalah hari pembalasanku untukmu, Sinta, di mana kamu akan merasakan sakit yang lebih daripada sakit yang aku rasakan saat itu. Aku pun terkejut mendengar suara tersebut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat itu aku hanya bisa pasrah dan menangis. Dan setelah itu aku disiksa olehnya setiap waktu selama beberapa hari. Seluruh tubuhku dipukuli, dan puncaknya tubuhku ditusuk dengan pisau di bagian punggung serta bagian belakang kepalaku hingga aku menemui kematianku. Ujar Sinta dengan panjang menceritakan apa yang terjadi kepadanya kepada Adam. Adam pun hanya bisa termenung ketika sosok tersebut menceritakan serta memperlihatkan semua yang dialaminya kepada Adam. Jasadku dikubur di daerah ini tanpa adanya kelayakan sebagaimana mestinya penguburan seorang manusia. Aku berusaha meminta tolong kepada warga sekitar sini, namun malah mereka ketakutan terhadap apa yang aku lakukan itu. Ujar sosok Sinta menceritakan kembali. Tolong sempurnakan jasadku, kuburkan aku dengan layak, dan beritahu keluargaku bahwa aku kini telah tiada. Apakah kamu sanggup, Dam? Tanya sosok Sinta kepada Adam. Aduh, apakah dengan seperti itu lu kagak bakal lagi neror warga di sini? Tapi tanya Adam kepada Sinta.
Benar, benar sekali Dam. Aku akan tenang di alam sana dan tidak akan mengganggu siapapun lagi. Jawab Sinta dengan tegas. Bentar ya, gue pikirin dulu, sahut Adam kepada Sinta. Kayaknya kalau untuk nguburin lu dengan layak, gue sama warga sekitaran sini mungkin bisa. Nah, tapi kalau untuk bilang sama keluarga lu, mohon maaf nih, gue agak bisa. Soalnya kan keluarga lu ada di seberang sono. Mending lu aja sendiri ya yang ngedatangin mereka melalui mimpi. Bagaimana? Ucap Adam kepada sosok Sinta. Baik, baiklah kalau begitu. Aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan, Dam. Balas Sinta dengan senyum di wajahnya. Nah, emangnya dikuburnya di mana? Tanya Adam penasaran. Di sebuah kebun kosong yang tidak jauh dari sebuah rumah yang terbengkalai itu, Dam. Jawab sosok Sinta memberitahukan di mana letak jasadnya berada saat itu. Yaudah, nanti gue bakal cerita dan ngomongin ke baba gue sama warga sekitaran deh ya. Insya Allah besok kita langsung dah nyariin di mana jasad lo dikubur dan kita bakal pindahin jasad itu ke pemakaman umum. Sahut Adam. Terima kasih, Dam. Aku tunggu hingga hal itu benar-benar terlaksana. Sampaikan maafku kepada warga di sekitaran yang merasa ketakutan dan resah atas kemunculanku, ucap Sinta sambil kembali menempelkan ujung jarinya ke kening Adam. Beberapa detik kemudian, Adam pun terkejut dibuatnya ketika ia membuka kedua matanya. Ia melihat kedua orang tuanya sedang menangis serta para warga sudah banyak berkumpul di rumahnya. Ada apaan ya, Mbak ya? Ngapa pada nangis? Tanya Adam yang sontak membuat Pak Haji Abdullah serta Bu Haji Zakia dan para tetangganya serta saudaranya terkejut dibuatnya. Ya Allah Dam, ngapa lu tiba-tiba pingsan? Udah gitu lu kagak ada detak jantungnya lagi tadi. Jawab Abah menjelaskan. Adam pun lalu bangun dari tidurnya dan berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya tadi. Setelah mendengarkan cerita Adam, akhirnya Pak Haji Abdullah dan para warga pun sepakat serta bersedia untuk melakukan apa yang sudah diminta oleh sosok Sinta. Dan keesokan paginya Pak Haji Abdullah dan Pak Ridwan memimpin warga di sekitar tempat tinggalnya untuk memindahkan jasad Sinta yang akhirnya berhasil ditemukan di sebuah lahan kosong yang banyak ditanami pohon pisang. Dan benar, jasad Sinta ditemukan sudah dalam kondisi membusuk, tidak dapat lagi dikenali wajahnya. Dan atas kesepakatan bersama, Pak Ridwan selaku ketua lingkungan pun membuat laporan kepada pihak yang berwajib atas penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas dan tidak lagi dapat dikenali wajahnya. Setelah menjalani serangkaian proses, jasad Sinta pun pada akhirnya dimakamkan di sebuah pemakaman umum. Hingga suatu hari datanglah beberapa orang yang mengaku saudara dari Sinta serta suaminya ke rumah Pak Haji Abdullah. Mereka ingin bertemu dengan Adam guna menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas apa yang telah Adam lakukan. Dan dari kabar yang didapati Adam, pembunuh Sinta pun pada akhirnya telah tewas dalam sebuah kecelakaan tragis akibat terus dihantui oleh arwah Sinta sehingga membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Mas Untung Prasetyo. Selalu dengan ciri khasnya ya, lugas, tegas dan nggak bertele-tele. Luar biasa sekali. Dan di sini horornya dapat, misterinya juga dapat. Bagaimana ditampilkan juga di sini ya sosok-sosok humoris yang mana ada Adam dan Samhuri ya, yang dimana satunya logat Betawi, yang satunya logat Sunda. Keren banget Mas Untung kisahnya. Dan terkuak juga akhirnya bagaimana sosok bergaun pengantin yang ternyata adalah Sinta, yang mana seorang pengantin baru diculik oleh mantan kekasihnya, lalu disiksa dan dihabisi, ditanam atau dikubur di tidak selayaknya penguburannya juga ya, bisa jadi dibuang lah ya ke tempat di mana Adam tinggal. Di sini sebenarnya dia ingin meminta tolong, tapi ya siapa yang nggak takut ya dengan wujud yang menyeramkan. Untungnya Adam adalah seorang pemuda yang berani, yang mana hatinya bersih sehingga dia bisa melihat semuanya dan menyudahi teror di kampungnya. Keren banget. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Untuk kisah Bang Pian dong sama Mas Sudiro, jangan lama-lama Mas Untung. Dan semoga saja
Kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir ya. Kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang punya komentar lain dan buat yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya di-share dong, juga boleh link videonya ini agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Extreme. Kami upload setiap hari, setiap jam, 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi belum sempat dibawakan kisahnya, harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.